Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat kita yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Allah memberitahukan keinginannya untuk menciptakan Adam dan keturunannya yang saling menggantikan peran satu sama lain, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Surah Al-An'am ayat 62. Allah menyampaikan hal itu kepada para malaikat sebagai pujian terkait penciptaan Adam dan keturunannya. Seperti halnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan hal besar sebelum keberadaan Adam. Para malaikat kemudian bertanya untuk mencari tahu dan mengungkap hikmah di balik penciptaan Adam dan keturunannya, bukan untuk membantah, menghina, apalagi dengki terhadap keturunan Adam. Seperti yang dipahami oleh sebagian mufassir, para malaikat berkata kepada Allah, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, di bumi?" Menurut salah satu pendapat, kerusakan dan pertumpahan darah sudah pernah ada, seperti yang pernah mereka lihat sebelum Adam diciptakan, yang dilakukan oleh para jin dan bun, sekelompok jin, seperti disampaikan Qatadah. Abdullah bin Umar menuturkan, jin sudah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Mereka saling menumpahkan darah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengirim pasukan malaikat untuk menghalau mereka ke seluruh lautan. Penjelasan senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat Hasan, para malaikat diilhami hal tersebut. Menurut pendapat lain, para malaikat mengetahui hal itu kala melihat di Lauhul Mahfuz. Sumber lain menyebutkan mereka diberitahu oleh Harut dan Marut dari seorang malaikat bernama Sijil yang berada di atas mereka berdua. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Abu Ja'far al-Baqir. Menurut pendapat lain, para malaikat mengatakan seperti itu karena mereka tahu makhluk yang diciptakan dari unsur bumi biasanya memang berwatak seperti itu. Kemudian para malaikat berkata, "Sedangkan kami di sini bertasbih memujimu dan menyucikan namamu, yaitu kami senantiasa beribadah kepadamu dan tak seorang pun di antara kami durhaka kepadamu, ya Allah. Jika memang manusia diciptakan dengan maksud untuk beribadah kepadamu, kami pun tidak pernah lelah untuk beribadah kepadamu setiap waktu." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yaitu aku mengetahui maslahat kuat di balik penciptaan manusia yang tidak kalian ketahui." Maksudnya di antara mereka akan muncul para nabi, rasul, siddiqin, dan syuhada. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sisi kemuliaan Adam terkait ilmu yang melebihi kemuliaan para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya." Ibnu Abbas menafsirkan, yang dimaksud adalah nama-nama yang benda yang diketahui manusia, mulai dari manusia, hewan, bumi, tanah, lautan, gunung, unta, keledai, dan nama-nama benda lainnya. Riwayat lain menyebutkan Allah mengajarkan nama-nama lembaran, takdir, dan lainnya, hingga nama kentut yang tidak bersuara dan yang bersuara. Mujahid menafsirkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan nama-nama hewan, burung, dan segala sesuatu kepada Adam. Penjelasan serupa juga disampaikan Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan mufassir lainnya. Kemudian Arabi menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama malaikat pada Adam. Abdurrahman bin Zaid menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama keturunan Adam padanya. Yang sahih, Allah mengajarkan nama-nama benda dan perilakunya, mulai dari benda-benda besar hingga kecil, seperti yang disinggung oleh Ibnu Abbas. Terkait hal ini,
Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalur Sa'id dan Hisham dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kaum mukminin berkumpul pada hari kiamat. Mereka berkata, mari kita memohon syafaat kepada Rob. Kemudian mereka menemui Adam. Mereka berkata, kau ayah manusia, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, mengajarimu nama-nama segala sesuatu, dan seterusnya hingga akhir hadis. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini, jika kamu yang benar. Hasan al-Basri menyatakan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Adam, para malaikat berkata, setiap kali Rob kita menciptakan suatu makhluk, kita pasti lebih tahu dari makhluk itu. Allah kemudian menguji mereka dengan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan, yaitu aku mengetahui yang tersembunyi sebagaimana aku mengetahui yang nyata. Menurut pendapat yang lain, maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan, yaitu kata-kata para malaikat. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, di bumi? Sementara maksud firman, dan apa yang kamu sembunyikan, yaitu kata-kata iblis kala banyak sekali kebaikan yang disembunyikan untuk Adam, seperti dinyatakan Sa'id bin Jubair, Mujahid, As-Suddi, Dahak, As-Sawri, dan pendapat ini dipilih Ibnu Jarir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Ini merupakan penghormatan besar dari Allah untuk Adam ketika menciptakannya dengan tangannya dan meniupkan ruh ciptaannya pada Adam, seperti yang Allah sampaikan dalam ayat berbeda. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Al-Hijr ayat 29. Allah memberikan 4 kemuliaan kepada Adam, menciptakannya dengan tangannya secara langsung, meniupkan sebagian ruh ciptaannya pada Adam, memerintahkan para malaikat sujud padanya, dan mengajarkan nama segala benda padanya. Itulah kenapa Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Adam saat keduanya terlibat perdebatan di kalangan para malaikat, engkau Adam, ayah manusia, Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ruh ciptaannya padamu, memerintahkan para malaikat sujud padamu, dan mengajarkan nama segala sesuatu kepadamu. Seperti itulah yang diucapkan manusia saat berada di padang mahsyar pada saat hari kiamat, seperti yang telah disinggung sebelumnya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian bentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Iya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis pun menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surah Al-A'raf ayat 11. Hasan al-Basri mengatakan, iblis membuat analogi, dan dia adalah makhluk pertama yang menggunakan analogi atau qiyas. Muhammad bin Sirin mengatakan, makhluk pertama yang menggunakan analogi adalah iblis. Tidaklah matahari dan bulan diciptakan melainkan karena analogi-analogi. Kedua asar ini diriwayatkan Ibnu Jarir. Artinya,
Iblis membandingkan dirinya dengan Adam melalui analogi, lalu menilai dirinya lebih mulia dari Adam, sehingga ia tidak mau sujud pada Adam. Padahal ia dan juga para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Ketika berseberangan dengan nas, analogi atau kias tidak bisa digunakan. Selain itu, penilaian iblis juga keliru, karena tanah lebih bermanfaat dan lebih baik dari api, karena tanah mengandung unsur ketenangan, ketabahan, kesabaran, dan pertumbuhan. Berbeda dengan api yang mengandung unsur gegabah, kedunguan, tergesa-gesa, dan membakar. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya sebagai bentuk penghormatan baginya dan meniupkan ruh ciptaannya pada Adam. Karena itulah Allah memerintahkan para malaikat sujud pada Adam, seperti yang Allah sampaikan. Dan ingatlah ketika Rabb-Mu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang bersujud itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?" Iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat, kering, dan lumpur hitam yang diberi bentuk." Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Surah Al-Hijr ayat 26 hingga 35. Iblis mengemukakan alasan yang sama sekali tidak membawa guna, dan alasannya itu lebih berat dari dosa yang ia lakukan, seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Isra. "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua pada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti aku akan sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutukanlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau, iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabb-Mu sebagai penjaga. Al-Isra ayat 61 hingga 65. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun semua sujud kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Surah Al-Kahfi ayat 50. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya arsy, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari bahan yang telah disebutkan pada kalian. Sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hasan al-Basri menuturkan, iblis sama sekali bukan golongan malaikat. Syahr bin Hausyab menuturkan,
Pada mulanya iblis berasal dari golongan jin. Namun kala mereka berbuat onar di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pasukan malaikat untuk membunuh dan mengusir mereka ke semua lautan. Iblis termasuk di antara jin yang ditawan, kemudian dibawa naik ke langit, kemudian ia singgah di sana. Saat para malaikat diperintahkan sujud, iblis enggan menuruti perintah itu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, sejumlah sahabat lain, Sa'id bin Syu'aib dan lainnya menyatakan, iblis pada mulanya adalah pemimpin para malaikat di langit paling bawah. Ibnu Abbas menambahkan, nama iblis itu adalah Azazil. Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan namanya Harits. Ibnu Abbas menyatakan, iblis berasal dari salah satu golongan malaikat bernama jin. Mereka bertugas menjaga surga. Ia termasuk yang paling mulia, paling banyak ilmu dan ibadah di antara mereka, dan memiliki 4 sayap. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah wujudnya menjadi setan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam untuk tinggal di surga bersama istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 35. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak, kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Surah Toha ayat 117 hingga 119. Rangkaian ayat ini menunjukkan Hawa diciptakan sebelum Adam masuk surga. Juga seperti yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Surah Al-Baqarah ayat 35. As-Suddi meriwayatkan dari Abu Salih, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat. Mereka mengatakan, iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Adam berjalan di sana seorang diri tanpa seorang istri mendampingi agar bisa merasa senang. Adam lalu terlelap sesaat. Setelah bangun, ternyata ada seorang wanita duduk di dekat kepalanya. Ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk Adam. Adam bertanya, kamu siapa? Aku seorang wanita, jawab Hawa. Kenapa kau diciptakan? Tanya Adam. Agar kau merasa senang padaku, jawabnya. Para malaikat kemudian bertanya kepada Adam, karena mereka tahu luasnya ilmu Adam, siapa namanya wahai Adam? Nabi Adam pun menjawab, namanya Hawa. Kenapa disebut Hawa? Tanya para malaikat. Karena ia diciptakan dari benda hidup, jawab Nabi Adam. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek saat ia tidur. Kemudian tulang tersebut diganti dengan daging. Bukti penguat pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Surah An-Nisa ayat 1. Dan di dalam surah Al-A'raf ayat 189,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya, suami istri itu bermohon kepada Allah, Rabb mereka, seraya berkata, Jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Di dalam kitab Sahihain dari hadis Zaidah dari Maisaro al-Sajja'i dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Terimalah perintahku untuk memperlakukan wanita dengan baik, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika kau paksakan untuk meluruskannya, kau mematahkannya. Namun jika kau biarkan, ia akan tetap bengkok. Maka terimalah perintahku untuk memperlakukan wanita dengan baik. Matan hadis ini sesuai dengan riwayat Imam Bukhari. Sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para mufasir memiliki beragam pendapat terkait firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud adalah pohon anggur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, Ja'dah bin Hubairah, Muhammad bin Qais, As-Suddi dalam salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan sejumlah sahabat. Orang-orang Yahudi mengatakan pohon yang dimaksud adalah gandum. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Wahab bin Munabbih, Atiyah al-Aufi, Abu Malik, Muharib bin Diksar, dan Abdurrahman bin Abu Layla. Biji-bijian gandum ini lebih lembut dari keju dan lebih manis dari madu. As-Sawri meriwayatkan dari Abu Husain dari Abu Malik terkait firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 35, yaitu pohon kurma. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Mujahid, buah tin. Pendapat yang sama juga disampaikan Qatadah dan Ibnu Juraij. Sementara Abu Aliyah menyatakan, siapapun yang memakan buah pohon tersebut pasti mengeluarkan hadas, dan di surga tidak patut ada hadas. Perbedaan pendapat ini intinya hampir sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja tidak menyebut buah apa persisnya. Jikalau ada maslahat di balik penyebutan nama buah yang dimaksud, tentu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan manfaatnya, sama seperti hal-hal lain yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Para jumhur saling silang pendapat terkait surga mana yang dimasuki Nabi Adam. Apakah surga yang di langit ataukah sebuah taman di bumi? Perbedaan pendapat seperti ini baiknya diabaikan. Menurut beberapa jumhur, surga yang dimaksud adalah yang ada di langit, surga ma'wa. Berdasarkan tekstual sejumlah ayat dan hadis, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Alif dan lam dalam kata Al-Jannah bukan untuk kata umum atau sesuatu yang diketahui dari sisi kata-kata, tapi sepenuhnya merujuk pada sesuatu yang sudah diketahui oleh akal pikiran, juga diakui oleh syariat, yaitu surga ma'wa. Juga seperti kata-kata Musa alaihi salam, kenapa kau keluarkan kami dan juga dirimu sendiri dari surga, dan seterusnya hingga akhir hadis. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari hadis Abu Malik al-Syajja'i, namanya Sa'ad bin Thariq, dari Abu Hazim Salamah bin Dinar, dari Abu Hurairah juga Abu Malik dari Rib'i, dari Huzaifah. Keduanya mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengumpulkan seluruh manusia, lalu orang-orang mukmin berdiri saat surga itu didekatkan kepada mereka. Mereka menemui Adam lalu berkata, wahai ayah kami, mintalah agar surga dibukakan untuk kami. Adam berkata,
tidaklah kalian dikeluarkan dari surga melainkan karena kesalahan ayah kalian ini. Dan seterusnya hingga akhir hadis. Riwayat ini memiliki dalil yang kuat, bagus, dan nyata yang menunjukkan surga yang dimaksud adalah surga ma'wa, meski masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Yang lain berpendapat, surga tempat Adam berada bukanlah surga khuldi, karena di sana Adam masih diperintahkan untuk tidak memakan buah pohon tersebut. Di samping Adam tidur di sana, juga dikeluarkan dari sana. Di samping itu, iblis bisa masuk ke sana. Surga ma'wa tentu tidak seperti itu. Pendapat ini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Wahab bin Munabbih, Sufyan bin Unayyah, dan dipilih oleh Ibnu Qutaibah dari Al-Ma'rif, Qadi Munzir bin Sa'id Al-Baluti dalam tafsirnya. Munzir juga membahas persoalan ini dalam sebuah karyanya tersendiri. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Hanifah dan para sahabatnya. Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi bin Khatib Ar-Rai menukil pendapat ini dalam tafsirnya dari Abu Qasim Al-Balkhi dan Abu Muslim Al-Ashbahani. Dinukil Al-Qurtubi dalam tafsirnya dari Mu'tazilah dan Qadariyah. Pendapat ini tertera dalam nas kitab Taurat yang ada di kalangan ahli kitab. Di antara ulama yang menuturkan perbedaan pendapat terkait persoalan ini adalah Abu Muhammad bin Hazm dalam karyanya Al-Milal wan Nihal, Abu Muhammad bin Adhiyah dalam tafsirnya, Abu Isa Ar-Rumani dalam tafsirnya yang ia riwayatkan dari jumhur golongan pertama, Abu Qasim Ar-Raghib, dan Qadi Al-Mawardi dalam tafsirnya. Al-Mawardi menuturkan, diperdebatkan apakah yang dimaksud dengan surga yang ditempati Adam dan Hawa. Ada dua pendapat. Pertama, surga khuldi. Kedua, surga yang telah disediakan Allah untuk keduanya sebagai tempat ujian, bukan surga khuldi yang disediakan sebagai tempat pemberi balasan. Para pengusung pendapat kedua juga tidak sehaluan. Mereka berpendapat ada yang menyatakan bahwa surga tersebut berada di langit kedua karena Adam dan Hawa diturunkan dari tempat tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Hasan. Yang lain menyatakan bahwa surga yang dimaksud adalah sebuah taman yang ada di bumi, karena di tempat ini Adam dan Hawa diuji dengan larangan untuk memakan buah dari salah satu pohon saja, yang lain tidak. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Yahya. Ini terjadi setelah iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Wallahu a'lam. Para pengusung pendapat kedua melontarkan sebuah pernyataan yang perlu ditanggapi. Mereka menyatakan, tidak diragukan, Allah mengusir iblis dari surga kala enggan sujud pada Adam. Allah memerintahkan iblis untuk keluar dan turun dari surga. Perintah yang dimaksud bukan perintah syar'i yang bisa saja disalahi, tapi murni takdir yang tidak bisa disalahi dan ditolak. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga. Surah Al-A'raf ayat 18. Dan makalah turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyembuhkan diri di dalamnya. Surah Al-A'raf ayat 13. Dan di dalam surah Al-Hijr ayat 34, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Mengacu pada pendapat manapun, tetap bisa disimpulkan bahwa iblis tidak ditakdirkan untuk berada di tempat dimanapun ia diusir dan dijauhkan dari sana, bukan sebagai tempat menetap ataupun hanya sekedar melintas saja. Mereka menyatakan, melalui tekstual, serangkaian ayat bisa diketahui. Iblis membisikkan pikiran jahat dan berkata kepada Adam, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Surah Toha ayat 120. Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya
Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daunan surga. Rob menyuruh mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Kemudian keduanya berkata, "Ya Rob kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Kemudian Allah berfirman, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman pula, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan." Surah Al-A'raf ayat 21 hingga 25. Secara tekstual, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Adam dan iblis sama-sama berada di surga. Namun bisa saja Adam dan iblis bersama-sama di surga, namun hanya sebatas melintas saja dan bukan menetap di sana. Dan iblis membisikkan pikiran jahat kepada Adam dekat pintu surga atau di bawah langit. Hanya saja ketiga pendapat ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Wallahu a'lam. Sahabat kita yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-A'raf ayat 22 hingga 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rob menyuruh mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Keduanya berkata, "Ya Rob kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan beri rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Kata-kata ini diucapkan Adam sebagai pengakuan, tobat, merendahkan diri, tunduk, dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat yang amat diperlukan. Siapapun di antara keturunan Adam yang menempuh jalan yang sama ketika melakukan kesalahan dan dosa pasti akan berakibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dari Mujahid, ia menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dua malaikat untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari dekatnya. Jibril kemudian melepas tiara dari kepala Adam dan Mikail melepas mahkota dari keningnya. Dahan sebuah pohon kemudian mengait rambutnya saat melarikan diri, hingga Adam mengira hukuman disegerakan untuknya. Adam menundukkan kepala dengan mengatakan, "Ampun, ampun." Allah berfirman, "Apa kau melarikan diri dariku?" Adam menjawab, "Bukan, tapi karena aku malu padamu, wahai penolongku." Al-Auza'i meriwayatkan dari Hasan bin At-Ta'iyyah, ia mengatakan Adam berada di surga selama 100 tahun. Riwayat lain menyebut 60 tahun, menangisi surga selama 70 tahun, menangisi kesalahannya selama 70 tahun, dan menangisi anaknya kala dibunuh selama 40 tahun. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Ibnu Abi Hatim menuturkan, Abu Zur'ah bercerita kepada kami, Utsman bin Abi Syaibah bercerita kepada kami, Jarir bercerita kepada kami dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan Adam diturunkan di sebuah tempat bernama Dahna, tepat di antara Mekah dan Taif. Diriwayatkan dari Hasan, ia menuturkan Adam diturunkan di India, Hawa di Jeddah, iblis di Dustumyan, beberapa mil dari Basrah, dan ular diturunkan di Asbahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. As-Suddi menuturkan Adam diturunkan di India bersamaan dengan Hajar Aswad dan segenggam dedaunan surga. Dedaunan itu kemudian Adam tebarkan di sana dan menumbuhkan pepohonan yang baik di sana. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia menyatakan Adam diturunkan di Safwa sementara Hawa di Marwa. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Abdur Razak menuturkan Ma'mar mengatakan, Auf mengabarkan kepadaku dari Qasamah bin Zuhair dari Abu Musa al-Ash'ari
Ia mengatakan, Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi dan mengajarkan segala kerajinan kepadanya. Allah membekali Adam dengan buah surga. Buah-buah kalian ini adalah bagian dari buah-buahan surga. Hanya saja buah-buahan dunia berubah, sementara buah-buahan surga tidak berubah. Hakim menuturkan dalam Al-Mustadrak, Abu Bakar bin Balawiyah memberitakan kepada kami dari Muhammad bin Ahmad bin Nazir, dari Muawiyah bin Amr, dari Zaidah, dari Amr bin Abu Muawiyah Al-Bajali, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan, Adam hanya berada di surga dalam rentan waktu antara sholat asar hingga matahari terbenam. Hakim menyatakan hadis ini sahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim. Hanya saja keduanya tidak mentakhrij hadis ini. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Az-Zuhri dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Ia menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari terbaik yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan darinya. Disebutkan dalam kitab Sahih melalui jalur syarat berbeda, dan pada hari itu kiamat terjadi. Ahmad menuturkan, Muhammad bin Mus'ab bercerita kepada kami, Al-Auza'i bercerita kepada kami dari Abu Ammar, dari Abdullah bin Farukh, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, hari terbaik yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan surga, pada hari itu ia dikeluarkan darinya, dan pada hari itu pula kiamat terjadi. Hadis ini sesuai syarat Muslim. Sementara hadis yang diriwayatkan Ibnu Asakir dari jalur Abu Qasim Al-Balhawi, Muhammad bin Ja'far Al-Warkani bercerita kepada kami, Sa'id bin Maisarah bercerita kepada kami, dari Anas ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam dan Hawa turun dari surga dalam kondisi sama-sama telanjang. Keduanya mengenakan dedaunan surga. Adam kemudian terkena udara panas. Ia duduk dengan menangis dan berkata kepada Hawa, Hai Hawa, rasa panas ini sangat menggangguku. Jibril kemudian datang dengan membawa kapas, memerintahkan Hawa untuk menenun dan mengajarkan caranya, memerintahkan Adam untuk merajut dan mengajarkan caranya. Beliau juga bersabda, Adam tidak menggauli istrinya selama berada di surga, hingga diturunkan dari sana karena kesalahan yang ia lakukan, lantaran keduanya memakan pohon terlarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masing-masing dari keduanya secara terpisah. Salah satunya tidur di sebuah hamparan padang pasir, dan yang lain tidur di sisi lain. Hingga Jibril datang menemui Adam dan memerintahkan untuk menggauli istrinya. Beliau bersabda, Jibril mengajarkan Adam cara menggauli istrinya. Setelah Adam menggauli istrinya, Jibril datang dan bertanya, bagaimana kau mendapati istrimu? Adam menjawab, baik. Hadis ini gharib dan sangat munkar jika dikatakan marfu. Mungkin hadis ini perkataan sebagian salaf. Sa'id bin Maisarah dalam sanad ini adalah Abu Umron Al-Bakri Al-Bashri. Imam Bukhari mengomentari, hadisnya munkar. Ibnu Hibban menyatakan, ia meriwayatkan hadis-hadis maudhu. Ibnu Adi menyatakan, keberadaannya tidak jelas. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Imam Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan dalam kitab At-Tarikh, dari sebagian ulama, Hawa melahirkan 40 anak dalam 20 kali kehamilan. Demikian yang disampaikan Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq menyebutkan semua nama anak-anak Adam tersebut. Wallahu a'lam. Menurut sumber lain, Hawa melahirkan sebanyak 120 kali. Setiap kelahiran 2 anak sepasang, lelaki dan perempuan. Yang paling tua Qabil dan saudarinya Qalimah, dan yang terakhir Abdul Mughis dan saudarinya Ummul Mughis.
Para ahli sejarah juga menyebutkan Nabi Adam sebelum meninggal dunia sempat melihat 400.000 keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya. Wallahu a'lam. Abu Dzar menuturkan dalam hadis yang ia dengar dari Rasulullah SAW, sungguh Allah menurunkan 104 lembaran, 50 diantaranya Allah turunkan kepada Syit. Muhammad bin Ishaq menyatakan juga, saat sekarang Adam berwasiat kepada anaknya, Syit, mengajarkan saat-saat pada malam dan siang hari, mengajarkan ibadah apa saja pada saat-saat itu, dan memberitahukan padanya setelah itu akan terjadi banjir besar. Menurut salah satu sumber, nasab seluruh keturunan Adam saat ini bermuara pada Syit. Anak-anak Adam selain Syit punah dan lenyap. Wallahu a'lam. Saat Nabi Adam meninggal dunia pada hari Jumat, para malaikat datang dengan membawakan kamper dan kafan dari sisi Allah Azza wa Jalla dari surga. Mereka mengucapkan takziah kepada putra sekaligus penerima wasiat Adam, Syit. Ibnu Ishaq menuturkan terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari 7 malam saat Nabi Adam meninggal dunia. Abdullah bin Imam Ahmad menyatakan, Hadbah bin Khalid bercerita kepada kami, Ahmad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Humaid, dari Hasan, dari Yahya bin Damrah As-Sa'di. Ia menuturkan, aku melihat seorang syekh berbicara di Madinah. Aku menanyakan siapa orang itu. Orang-orang menjawab, dia Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, saat menjelang wafat, Adam berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sungguh aku menginginkan buah surga. Mereka kemudian pergi mencari-cari buah yang diinginkan sang ayah. Para malaikat yang tengah membawa kain kafan dan kamper untuk Adam berpapasan dengan mereka yang sedang membawa kapak, sekop, dan keranjang. Para malaikat bertanya, wahai anak-anak Adam, kalian mau mencari apa? Atau apa yang kalian mau dan kalian hendak kemana? Mereka menjawab, ayah kami sakit dan menginginkan buah-buahan surga. Para malaikat berkata, pulanglah, ayah kalian sudah hampir meninggal dunia. Mereka pun pulang, lalu Hawa melihat para malaikat. Hawa mengenali mereka dan langsung memeluk Adam. Adam berkata, menjauhlah dariku, karena aku ada sebelum kau ada. Biarkan saja aku bersama para malaikat Robku, Azza wa Jalla. Para malaikat kemudian mencabut nyawa Adam, memandikan, mengkafani, dan memberinya kamper. Setelah itu mereka menggali liang lahat untuknya, menyolati jenazahnya, kemudian memasukkannya ke liang kubur. Setelah itu mereka memendamkan dengan tanah. Para malaikat kemudian berkata, wahai anak-anak Adam, inilah syariat kalian. Sanad hingga Ubay bin Ka'ab ini sahih. Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Syaiban bin Farukh, dari Muhammad bin Ziyad, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, para malaikat bertakbir 4 kali saat menyolati jenazah Adam. Abu Bakar bertakbir 4 kali saat menyolati jenazah Fatimah. Umair bertakbir 4 kali saat menyolati jenazah Abu Bakar. Dan Syuaib bertakbir 4 kali saat menyolati jenazah Umar. Ibnu Asakir mengatakan selain dari Ibnu Abbas, hadis ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar yang juga disebutkan melalui Maimun. Ulama berbeda pendapat terkait lokasi pemakaman Adam. Menurut riwayat yang masyhur, Nabi Adam dimakamkan di dekat sebuah gunung di India, tempat ia diturunkan dari surga. Menurut sumber lain, Adam dimakamkan di Gunung Abu Qubais, Mekkah. Sumber lain menyebutkan sebelum banjir besar terjadi, Nuh memindahkan jasad Adam dan Hawa dalam sebuah peti. Setelah itu ia makamkan di Baitul Maqdis seperti yang disampaikan Ibnu Jarir. Ibnu Asakir meriwayatkan dari sebagian salaf, ia mengatakan, kepala Adam berada di Masjid Ibrahim, sementara kedua kakinya berada di Sakhroh Baitul Maqdis. Adam meninggal dunia setahun setelah Hawa meninggal.
Beberapa ulama juga berbeda pendapat terkait usia Nabi Adam. Seperti telah disebutkan dalam hadis marfu dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah sebelumnya. Umur Nabi Adam 1000 tahun seperti yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Riwayat ini tidak bisa ditentang dengan penjelasan kitab Taurat yang menyebut 930 tahun, karena perkataan ahli kitab ini diragukan dan tertolak karena berseberangan dengan kebenaran yang ada pada kita. Kebenaran yang terjaga, yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Adam meninggal dunia, tugas-tugas keagamaan dijalankan anaknya, yaitu Nabi Syith. Ia adalah seorang nabi berdasarkan nas hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Diriwayatkan dari Abu Dzar secara marfu, 50 lembaran diturunkan kepadanya. Setelah Nabi Syith meninggal dunia, tugas keagamaan dilaksanakan anaknya Hanusi. Sepeninggalnya digantikan anaknya Qonin. Sepeninggalnya digantikan anaknya Mahlail, yang oleh kalangan Persia dinyatakan sebagai penguasa 7 kawasan. Ia adalah orang pertama yang menebang pohon, membangun perkotaan dan benteng-benteng besar. Dialah yang membangun kota Babylon atau Babilonia dan kota Sus al-Aqsa, mengalahkan iblis dan para pasukannya, mengusir mereka ke ujung-ujung bumi dan perbukitan, membunuh para jin pembangkang. Ia memiliki mahkota besar, sering berkhutbah di hadapan banyak orang, dan kekuasaannya bertahan selama 40 tahun. Setelah Mahyalil meninggal dunia, tugas keagamaan digantikan anaknya Yarid. Saat sekarat, Yarid berwasiat kepada anaknya Khanuh, yang menurut riwayat masyhur dia adalah Idris alaihi salam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.